Mendongeng adalah sesuatu yang mungkin tidak in lagi di mata anak-anak zaman sekarang. Karena mendongeng dianggap kuno, dianggap ketinggalan zaman, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya mendongeng ini sangat bermanfaat bagi kehidupan. Banyak penelitian-penelitian yang mengungkap bahwa mendongeng ini masih sangat diperlukan pada saat ini. Pertanyaannya adalah, di era multimedia yang sudah serba lengkap, anak-anak sudah disuguhkan gambar, suara, ilustrasi yang begitu bagus dan hebat di mata mereka. Lantas di mana kedudukan dongeng ini sekarang? Ternyata ketika dua hal ini kita bandingkan, akan ketemu betapa dongeng ini masih sangat bermanfaat. Begini ilustrasinya. Ketika saya mendongeng, bercerita kepada anak, anak kemudian menatap lekat pada ekspresi yang saya ekspresikan. Ketika mata anak itu lekat di ekspresi saya, maka dia akan masuk ke dalam alur cerita yang sedang saya ceritakan. Di situ, anak-anak itu merangkai sebuah kerajaan imajinasi di dalam benak mereka. Nah, imajinasi inilah yang kemudian berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Ketika saya menceritakan kancil umpamanya, maka satu anak dengan anak yang lain akan berbeda imajinasi bentuk kancilnya. Berbeda dengan ketika dia disuguhkan sebuah audiovisual di depan mereka. Ketika cerita kancil diputarkan dalam kartun umpamanya, maka benak imajinasi anak memang berimajinasi, tetapi mereka ini memiliki sebuah bentuk yang sama. Artinya ketika saya mendongeng dan ketika anak melihat sebuah audiovisual, maka yang terjadi proses kreatif lebih adalah ketika anak mendengarkan dongeng. Ini disebut imajinasi kreatif. Sedangkan ketika mereka melihat televisi, maka itu disebut imajinasi terpimpin. Imajinasi kreatif ini adalah sebuah titik awal untuk anak-anak melakukan sebuah kreativitas selanjutnya. Inovasi-inovasi yang muncul kemudian adalah berangkat dari sebuah imajinasi kreatif. Kita masih ingat bagaimana Wright bersaudara membayangkan, berimajinasi seorang manusia bisa terbang di angkasa. Itu adalah awal mulanya adalah dari sebuah imajinasi. Nah, itu terjadi dari imajinasi yang kreatif, bukan imajinasi terpimpin. Suatu saat saya mendongeng tentang dinosaurus di sebuah desa yang mungkin belum pernah mengenal atau melihat dinosaurus mereka. Kemudian setelah saya mendongeng, saya edarkan kertas, anak-anak menggambar. Ternyata gambar mereka sangat beragam. Ada yang gambarnya bulat, giginya gede-gede, ada yang matanya belok-belok. Mereka katakan itu dinosaurus. Ada yang menggambarnya kayak ular, kayak naga, dan lain sebagainya. Itulah imajinasi kreatif. Mereka tidak salah, tapi mereka kemudian suatu saat akan mencari seperti apa sih dinosaurus yang benar. Nah, itulah proses pencarian. Itu adalah proses belajar. Jadi di sini sangat diperlukan masih dongeng meskipun di era multimedia. Nah, kemudian bagaimana pertama kali saya mengenal dongeng? Pada tahun 1999 saat itu ada sebuah festival dongeng Nusantara. Di sana ada lomba dongeng dari seluruh Indonesia. Waktu itu bertempat di Jogja dan saya mencoba. Dan dengan latar belakang teater saya munculkan berbeda dengan pendongeng-pendongeng yang lain. Kita ada keunggulan. Anak-anak teater ini ada keunggulan. Anak-anak atau orang-orang yang sudah pernah mengenal belajar teater itu ada keunggulan ketika mendongeng. Mereka tahu bagaimana urutan dramatik yang bagus, bagaimana membangun sebuah konflik yang bagus sehingga menarik untuk diperhatikan. Nah, disitulah keunggulan kita. Sehingga mendongeng anak-anak yang pernah mengenal dunia teater atau pernah mengenal latihan teater akan berbeda dengan pendongeng-pendongeng yang belum pernah mengenal dasar-dasar teater. Nah, saat itu alhamdulillah saya menang sehingga terbuka wawasan saya, ternyata mendongeng dengan model seperti itu diterima.
Baru kemudian saya mengenal seorang pendongeng senior, Kak Wes itu saya mengikuti beliau, kemudian saya meniru gaya beliau, kemudian saya mengembangkan dan memiliki ciri khas tersendiri. Saya sangat kaget saat berkenalan dengan Kak Wes ini karena beliau mengeluarkan KTP-nya dan di situ ditulis pekerjaan pendongeng. Saya kaget, pekerjaan dahulu itu belum pernah saya menemukan pekerjaan pendongeng. Biasanya pekerjaan insinyur, cita-cita dokter gitu ya, tapi ini pendongeng. Saya tanya secara dekat, mengapa alasannya, mengapa mempunyai pekerjaan pendongeng? Ternyata di dalam mendongeng itu bisa dieksplor, bisa dikembangkan menjadi sebuah profesi. Bayangkan saja di Jogja ini ada beberapa radio yang mungkin ketika kita memasukkan dongeng, maka radio-radio itu bisa menerima dan menjadi dongeng radio. Seperti saat ini saya juga di salah satu radio di Jogja, saya mengisi setiap 1 minggu sekali. Dan ternyata juga benar, dongeng menjadi second salary saya selain tugas saya sebagai seorang guru. Ya, dan kemudian saya mencoba ketika ini penting, kemudian saya katakan ternyata bisa menjadi sebuah profesi, maka kemudian saya mencoba menularkan keterampilan dongeng ini kepada orang-orang yang ingin belajar dongeng. Pada saat ini yang merespon, ada beberapa lembaga yang merespon ini, terutama lembaga pendidikan, karena mendongeng ini sangat perlu untuk seorang pendidik. Bayangkan saja seorang guru di depan kelas, tapi dia tidak bisa berbicara dengan baik, tidak bisa mengilustrasikan sebuah pelajaran dengan baik, maka dia gagal menjadi seorang guru. Tapi ketika dia menguasai sebuah teknik mendongeng, bercerita, maka dia akan mengajar dengan menarik, siswa juga akan dibawa ke dalam alur bercerita guru itu sehingga dia paham tanpa harus dipaksa. Itulah keunggulan, salah satu juga keunggulan mendongeng. Sehingga di beberapa tempat saya melatihkan dongeng ini. Dan ternyata di tempat-tempat lain pun juga belum mengenal betapa pentingnya dongeng ini. Untuk itu saya berniat agar dongeng ini kembali dipopulerkan lagi di tengah masyarakat. Belum lagi fungsi dongeng sebagai sebuah transfer kasih sayang. Ketika orang tua menyempatkan 5 menit saja sebelum tidur pada anak-anaknya mendongengi apapun saja, maka kedekatan kita kepada anak itu akan bisa tercapai. Kasih sayang, transfer kasih sayang itu bisa tercapai. Murid saya ketika pindah ke Amerika Serikat, dia ikut orang tuanya belajar di sana, dia chatting dengan saya. Ternyata saya masih kalah dengan guru-guru di Amerika, karena ternyata saya hanya mendongengkan murid saya itu 1 minggu 1 kali. Tetapi di Amerika setiap pagi sebelum masuk kelas, guru-gurunya membacakan dongeng untuk murid-muridnya sebelum masuk kelas, karena mereka tahu betapa pentingnya mendongeng. Nah, untuk itu teman-teman mungkin yang ada di sini, teman-teman Unsrat yang masih aktif ataupun teman-teman alumni yang mungkin tertarik untuk belajar dongeng ini, mari kita belajar. Karena satu, dongeng sangat bermanfaat. Kedua, dongeng bisa kita jadikan menjadi sebuah profesi. Banyak sekali peluang-peluang. Kemarin saya baru saja ngobrol dengan Mas Purwantoro. Ternyata mendongeng itu bukan hanya untuk pengajar. Seorang direktur itu juga harus bisa mendongeng. Karena bagaimana seorang direktur itu memotivasi anak buahnya itu dengan teknik mendongeng, teknik bercerita. Bagaimana seorang marketing itu bisa menawarkan sebuah produk karena dia pandai bercerita. Jadi mendongeng ini perlu untuk siapapun. Begitu. Saya akan mencontohkan sebuah dongeng yang mungkin ini bukan ditiru, tapi ini adalah suatu dongeng contoh yang di dalamnya ini ada sebuah pelajaran. Sebuah dongeng pastilah akan
menyampaikan sebuah nasihat. Suatu hari duduk seorang anak. Anak itu memandang sebuah ranting yang kering. Di ujung ranting itu ada daun yang sudah mulai mengering. Sebentar lagi daun itu akan jatuh. Si anak memandang daun itu, wajahnya sedih. Tiba-tiba kakeknya menepuk pundak si anak itu dari belakang. "Mengapa kau bersedih, cucu?" "Kakek, iya, aku sedih sekali, Kak." "Mengapa kau bersedih?" "Lihatlah, Kak, daun kering itu sebentar lagi akan jatuh ke tanah, Kak." "Iya, memang daun itu sudah saatnya jatuh. Lantas kenapa kau bersedih?" "Karena dia akan membusuk dan hilang dari dunia ini, Kak." "Tidak demikian, cucu. Daun kuning kering itu memang akan jatuh ke tanah, tetapi ia tidak akan hilang. Ia akan menjelma menjadi humus. Kemudian humus itu akan masuk ke tanah dan diserap oleh akar dari pohon ranggas itu. Lantas pohon ranggas itu akan bersemi memunculkan pucuk-pucuk daun yang baru. Jadi, Kak, daun kering itu akan menjadi daun-daun baru, Kak." "Betul, cucu." "Kalau demikian tidak perlu bersedih, Kak." "Tidak. Daun-daun itu akan tumbuh subur karena daun kering yang jatuh ke tanah." Begitu salah satu contoh dongeng, dan mari kita kembangkan dongeng untuk apapun juga. Sampai ketemu lagi mungkin di tempat lain, dan kita masyarakatkan dongeng untuk kebaikan Indonesia. Terima kasih.